Ada kalanya hidup terasa seperti medan perang yang tak adil. Seseorang yang kamu percaya menusukmu dari belakang. Ucapan yang dulu terdengar manis berubah menjadi racun. Tindakan yang kamu terima bukan hanya menyakitkan, tapi menghancurkan. Dan di tengah reruntuhan itu, kamu dibiarkan sendiri. Dunia seakan berjalan seperti biasa, dan orang itu tetap tertawa, tetap melangkah, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi dunia ini tidak pernah benar-benar membiarkan sesuatu begitu saja. Kehancuran yang ditanamkan seseorang pada dirimu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari mekanisme tak terlihat yang bekerja dengan akurat dan presisi. Ada sistem tak kasat mata yang mencatat, menghitung, dan menyiapkan timbangan. Orang yang menyakitimu terus-menerus mungkin tampak menang sementara, tapi percayalah, dia sedang menumpuk hutang. Karena setiap luka yang ditanamkan pada hati manusia bukan hanya tindakan, tapi pinjaman yang suatu saat akan ditagih beserta bunganya. Pertama, luka yang ditanam adalah transaksi tak terlihat. Setiap perbuatan menyakitkan bukan cuma peristiwa emosional, ia adalah transaksi energi. Seseorang yang menghancurkan hatimu sedang mengirimkan racun ke sistem alam semesta. Racun itu tidak menghilang. Ia masuk ke dalam sirkulasi keadilan yang lebih besar. Dan hukum itu tidak pernah keliru membaca siapa pelaku dan siapa korban. Ketika kamu tersungkur dalam penderitaan karena kata-kata yang menyayat, ketika kamu menangis dalam diam akibat fitnah yang kejam, itu bukan hanya cerita sedih. Itu adalah deposit kesakitan yang akan berubah menjadi tagihan. Tapi bukan kamu yang akan menagihnya. Biarkan semesta yang bekerja. Karena tak ada satupun tindakan yang lolos dari neraca. Kesakitanmu bukan sia-sia. Ia sedang dikumpulkan, sedang disublimasi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan saat waktunya tiba, pelaku tidak hanya akan merasakan kembali sakit yang sama, tapi dalam versi yang telah berlipat ganda. Karena setiap luka yang dia tanamkan telah tumbuh menjadi hutang berbunga. Dan waktu adalah penagih paling setia. Jadi, jangan habiskan waktumu untuk membalas. Karena kamu bukan algojo. Kamu adalah saksi dari sistem yang lebih besar. Dan sejauh ini, sistem itu tidak pernah meleset. Kedua, kesabaran bukan kelemahan, tapi senjata tersembunyi. Dalam diamnya orang yang disakiti, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran bukan berarti kamu kalah. Justru kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Menahan diri ketika kamu bisa membalas. Memilih diam ketika kamu bisa menghancurkan balik. Itu bukan kelemahan. Itu adalah seni yang dimiliki oleh para jiwa terpilih. Karena di dunia ini, bukan siapa yang paling cepat membalas yang menang. Tapi, siapa yang bisa bertahan dalam badai tanpa kehilangan jati dirinya. Kesabaranmu adalah pernyataan bahwa kamu tidak akan ikut bermain dalam permainan kotor orang lain. Kamu bukan tanah yang menerima sampah. Kamu adalah langit yang tetap bersih meski hujan turun. Sementara orang lain menyusun kehancuranmu, kamu menyusun fondasi kekuatan baru. Kamu membangun kembali dirimu sendiri dari puing-puing. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar kuat. Karena membalas itu mudah, sangat mudah. Tapi melupakan, memaafkan, dan melangkah tanpa dendam, itu kerja raksasa. Dan di balik kesabaranmu, ada mata yang mengawasi dari langit. Setiap tetes air matamu, setiap malam yang kamu habiskan dalam hening, akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Karena kesabaranmu telah melahirkan kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ketiga, melupakan bukan berarti membiarkan. Kamu tidak wajib menyimpan racun. Melupakan bukan berarti kamu membenarkan perbuatan mereka. Itu adalah bentuk pembebasan.
Kamu tidak ingin membawa beban yang bukan milikmu lebih lama dari yang perlu. Kamu layak hidup ringan, meski dunia telah melemparkan batu padamu. Melupakan adalah tanda bahwa kamu memilih waras, bahwa kamu tidak mau dikendalikan oleh luka masa lalu. Tapi, bukan berarti kamu tidak sadar. Kamu tahu siapa yang menyakitimu. Kamu tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tidak membusuk di dalam dendam. Karena dalam setiap detik kamu menyimpan dendam, kamu sebenarnya masih memberi mereka tempat dalam hidupmu. Dan mereka tidak pantas mendapatkan itu. Mereka pantas dilupakan. Pantas dihapus dari cerita, agar kamu bisa menulis lembar baru tanpa bayangan gelap mereka. Dan ketika kamu berhasil melupakan, mereka akan mulai digerogoti oleh bayangan mereka sendiri. Orang yang menyakiti orang baik akan dihantui oleh dirinya sendiri, karena penebar kejahatan tidak pernah tidur nyenyak. 4. Melanjutkan hidup adalah bentuk pembalasan paling anggun. Ketika kamu memilih untuk tetap hidup, tetap tertawa, tetap bermimpi, itu adalah tamparan paling halus tapi paling menyakitkan bagi mereka yang ingin melihatmu hancur. Mereka berharap kamu terjebak dalam reruntuhan. Tapi, kamu bangkit. Dan itu adalah pembalasan paling indah. Melanjutkan hidup bukan tentang berpura-pura kuat, tapi tentang membangun makna baru dari puing-puing. Kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Tapi setiap langkahmu ke depan adalah bukti bahwa kamu lebih besar dari luka yang kamu terima. Dan semesta mencatat itu. Mereka yang menjatuhkanmu berharap kamu tetap di tanah. Tapi kamu memilih berdiri, membersihkan diri, dan terus berjalan. Mereka akan melihatmu dari jauh dan tahu mereka tidak berhasil. Mereka hanya membuatmu lebih tajam, lebih kuat, lebih kokoh. Melanjutkan hidup adalah cara berkata, "Aku menang meski kamu ingin aku kalah." Dan tidak ada kekalahan yang lebih menyakitkan bagi pelaku kejahatan daripada melihat korbannya bertumbuh dan bersinar. 5. Balasan tidak butuh undangan, ia datang sendiri. Hidup ini memiliki siklus. Apa yang kamu tabur, akan kamu tuai. Kamu tidak perlu menjadi pengadil untuk menyeimbangkan dunia, karena keseimbangan itu sudah diatur oleh sistem yang lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, orang yang menyakitimu akan merasakan badai yang mereka ciptakan sendiri. Pembalasan tidak datang dalam bentuk yang sama. Ia bisa datang dalam bentuk kehancuran batin, kehilangan yang tiba-tiba, kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itu datang, tidak ada tempat bersembunyi, karena yang mereka lawan bukan kamu, tapi keadilan semesta. Kamu tidak akan pernah tahu kapan dan bagaimana itu terjadi. Tapi itu pasti, karena setiap luka yang ditanamkan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk dan kembali dengan wajah yang lebih mengerikan. Dan saat mereka menerimanya, mereka akan mengingatmu dan menyesal. Jadi jangan khawatir tentang keadilan. Jangan cari cara membalas. Biarkan waktu bekerja. Karena tidak ada satupun kejahatan yang tidak dibayar. Hanya waktunya saja yang berbeda. Tapi kedatangannya itu pasti. 6. Ketika kamu bangkit, alam berpihak padamu. Saat kamu memilih untuk tidak membalas, tidak tenggelam dalam kebencian, tidak berubah menjadi monster yang sama, kamu sedang menciptakan vibrasi baru. Dan alam mencintai keseimbangan. Ketika kamu berjalan dalam cahaya, maka cahaya pula yang akan mencarimu. Bangkit dari kehancuran adalah deklarasi bahwa kamu tidak mau diperbudak oleh luka-lukamu. Kamu sedang menciptakan jalanmu sendiri, dan saat itu terjadi, pintu-pintu akan terbuka. Pertolongan akan datang dari arah yang tidak kamu sangka. Karena hidup tahu siapa yang layak diberi lebih. Mereka yang menyakitimu akan tersesat dalam gelap, tapi kamu yang tetap bertahan dalam cahaya akan ditarik naik.
Dan semua luka itu akan berubah jadi mahkota. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu memilih cara yang lebih tinggi untuk bertahan. Dan saat kamu sampai di puncak, jangan melihat ke belakang dengan kebencian. Lihat dengan tenang. Karena kamu tidak lagi di tempat yang sama. Kamu sudah jauh melampaui mereka yang pernah ingin menjatuhkanmu. Kamu telah berjalan jauh, dari kehancuran menuju kekuatan, dari sakit hati menuju pemahaman, dan dari ketidakadilan menuju ketenangan. Itu bukan perjalanan yang mudah, tapi kamu menjalaninya. Dan itu artinya, kamu bukan korban. Kamu adalah jiwa yang bangkit, jiwa yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Tak peduli seberapa kejam dunia memperlakukanmu. Ingat ini baik-baik. Orang yang menyakitimu tanpa alasan telah menumpuk hutangnya sendiri. Semesta tidak lupa, tidak pernah keliru. Dan waktu penagihan akan tiba di saat yang paling sunyi, paling mengejutkan. Tapi kamu sudah selesai dengan semua itu. Kamu sudah di tempat yang lebih tinggi. Kamu sudah menjadi versi dirimu yang baru. Lebih utuh, lebih berani, lebih sadar. Teruskan hidupmu. Bangun jembatan dari luka-luka itu. Jadikan penderitaan sebagai bahan bakar, bukan sebagai rantai. Tidak ada yang bisa menghalangimu saat kamu memilih untuk tidak tinggal di masa lalu. Kamu tidak hidup untuk membalas. Kamu hidup untuk tumbuh. Dan pertumbuhan itu adalah kemenanganmu yang paling agung. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasakan resonansi dari pesan ini, itu karena jiwamu sedang bangun. Dan ketika jiwa bangun, tak ada yang bisa menidurkannya kembali. Terima kasih dari kami di Spiritual Jiwa. Teruslah berjalan. Karena setiap langkahmu sedang menulis kisah agung yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun.